umum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala amri dunya waddin. Wa sallallahu alaihi wa sallam sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ibu dan bapak guru SD Negeri 2 Jambu beserta SD Negeri 5 Jambu yang saya tanyakan. Yang pertama yang kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat Allah hidayah beserta ingatnya kepada kita semua sehingga di pagi ini kita dapat mengikuti acara pembelajaran budaya positif dalam bentuk bergerak Jokowi dengan sebagai SD pada hari Jumat tanggal 10 Februari tahun 2023 dengan keadaan sehat walafiat. Yang kedua, salawat dan salam kepada Imam Al-Adham kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan sahabatnya bisa ilmu agama nanti. Amin Allahumma. Sebagai pembawa acara yang pertama, marilah kita berjalan acara sebagai berikut, yaitu yang pertama pembukaan, kedua sambutan awal, yang ketiga penyampaian materi pembelajaran oleh PPP Bapak Yang keempat tanya jawab budaya positif, yang kelima lain-lain tanya ke orang penutup. Sesuai dengan acara yang pertama yaitu pembukaan, acara pada pagi ini kita buka dengan bacaan doa dari Tuhan. Semoga acara dari awal sampai akhir berjalan dengan lancar. Mari kita silakan Alhamdulillah. Terima kasih. Acara yang kedua yaitu sambutan dari Kepala Sekolah SD Negeri 12 Jambu kepada beliau Ibu Wania SAG, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin. Yang terhormat Bapak Ibu Dewan Guru SD 12 Jambu dan SD 5 Jambu, yang saya hormati Bapak Joko Prihatin selaku calon guru penggerak. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah memberi kenikmatan kepada kita semua, yaitu berupa sehat walafiat, sehingga pada pagi hari ini kita semua bisa rawuh menghadiri acara pembahasan budaya positif calon guru penggerak. Yang kedua kalinya, sholawat serta salam senantiasa kita haturkan ke pangkuan beliau Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa kita nanti-nantikan syafaatnya besok di hari kiamat. Yang ketiga kalinya, saya ucapkan terima kasih kepada pembawa acara yang telah memberi waktunya kepada saya. Sedikit di sini akan saya sampaikan. Acara pengimbasan budaya positif calon guru penggerak. Nah ini sangat baik, dan ini saya selaku Kepala Sekolah SD 12 Jambu sangat mendukung adanya guru penggerak. Dan ini kegiatan-kegiatannya mari kita dukung sepenuhnya, yaitu dari guru SD 12 Jambu, khususnya dan umumnya dari guru SD 5 Jambu. Saya mohon dukungannya kepada Bapak Joko Prihatin supaya bisa menjalankan tugas
tugasnya sebagai CDP. Dan Bapak Ibu semua yang belum daftar CDP ini dihimbau untuk mendaftarkan. Karena apa? Mumpung ini masih dibiayai pemerintah. Ada wacana untuk CDP itu dibiayai sendiri. Nah makanya mumpung ini masih gratis, monggo yang belum didaftarkan segera mendaftarkan diri. Kiranya cukup sekian apa yang saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan dari Ibu Agnes Andin. Apa yang telah disampaikan, semoga kita yang belum bisa menyusul menjadi CDP. Untuk acara yang selanjutnya yaitu acara yang ketiga pada pokoknya, yaitu penyampaian materi penugasan oleh calon guru penggerak Bapak Joko Prihatin SPDSD. Kepada beliau dipersilakan. Terima kasih. Saya berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SD Negeri Jambi, tidak lupa kepada rekan-rekan guru dari SD Negeri Jambi serta SD Negeri Jambi yang saya hormati. Mari sama-sama kita mengucapkan bersyukur kepada Allah SWT atas limpahan rahmat taufik hidayah, sehingga pada kesempatan kali ini kita bisa melaksanakan kegiatan yang kali ini merupakan tugas dari calon pembelajar, yaitu pembelajaran positif di sekolah. Semoga dalam pembelajaran ini bisa berjalan lancar, bisa mendapatkan apa yang sesuai yang kita inginkan bersama. Dan tidak lupa salawat salam kita berterima kepada Junjungan kita Muhammad Rasulullah SAW. Amin. Allahumma amin. Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan kali ini selaku calon pembelajar ingin menyampaikan apa yang menjadi tugas dari calon pembelajar, yaitu pembahasan budaya positif. Untuk pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan lewat slide yang pertama, bahwa slide yang pertama naik atas ya, latar belakang kaitannya dengan budaya positif, yaitu bahwa suasana positif sangat mendukung menciptakan pembelajaran yang kondusif. Kondusif dalam arti bahwa anak-anak kita di sini merasa pembelajarannya itu berjalan dengan baik, berjalan dengan nyaman, berjalan dengan asik ya, tidak seperti itu menyenangkan. Dan kalau sebelum kurikulum 13 atau kurikulum sebelumnya itu istilahnya itu faktor pembelajaran yang efektif, kreatif dan menyenangkan. Nah di sini bahwa pembelajaran yang menyenangkan, sehingga proses pembelajaran ini dapat dilaksanakan tanpa adanya beban. Jadi anak ini memang kalau bisa itu merasa senang tanpa beban. Apa yang dimiliki dari kita, minat itu harus selalu kita bagi. Nah, sebenarnya positif salah satunya seperti itu. Contoh, salah satunya membuat kesepakatan kelas. Apa itu kesepakatan kelas? Kesepakatan kelas ini adalah merupakan kesepakatan yang dilakukan guru atau wali murid dengan siswa-siswi
di kelas. Misalnya bahwa contoh, ya kalau kita mengerjakan nanti apa yang harus dilakukan. Nah ini bisa dilakukan kelas. Atau yang tidak itu melaksanakan tiket misalnya yang sudah ditentukan atau yang sudah ditentukan. Ini nanti apa yang menjadi kesepakatan kelas di situ. Nah ini merupakan keyakinan kelas atau kesepakatan kelas yang bisa dijalankan sehingga anak ini benar-benar bisa bertanggung jawab pada dirinya maupun pada lingkungannya. Nah ini bahwa kesepakatan kelas ini yang membuat adalah wali kelasnya beserta anak didiknya atau beserta didik. Jadi seperti itu kalau itu. Dan ini merupakan apa itu namanya materi yang saya terima pada pendidikan calon guru pemula. Terus slide berikutnya. Nah tujuan dari aksi nyata ini pada budaya positif yang pertama itu menunjukkan budaya positif di sekolah dengan meyakini nilai kebajikan universal. Nah budaya positif tadi salah satunya itu kesepakatan kelas atau keyakinan kelas. Nah terus kok ada istilah nilai kebajikan universal itu apa? Nah ini jadi nilai-nilai kebaikan yang memang sudah menjadi kesepakatan punya secara umum. Salah satunya contoh jujur. Jadi tidak berbohong, salah satunya jujur. Ini merupakan kebajikan universal. Ya, suka menolong dan membantu bersama teman ini merupakan salah satu contoh dari kebajikan universal. Terus kedua dari aksi nyata yang lain yaitu menciptakan murid yang merdeka dan mempunyai disiplin yang kuat sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Jadi bahwa untuk menciptakan yang merdeka bukan terus seperti zaman penjajah tidak. Jadi memang anak ini diberikan sesuai dengan bakat minat yang dimiliki oleh masing-masing peserta didik atau siswa. Seperti itu. Jadi setiap anak ini sebenarnya sudah membawa sejak lahir. Itu berarti sesuai dengan kodrat alam. Nah, tinggal kita mampu menuntun, mampu menebalkan apa yang dimiliki sehingga anak itu memiliki potensi yang bisa jadi bekal untuk hidupnya di masa yang akan datang dan menjadi pribadi-pribadi yang baik. Nah, di sini dengan profil pelajar Pancasila. Nah, ini yang isinya ada 6. Yang pertama bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, kreatif, bernalar kritis, gotong royong, dan ya berkebinekaan tunggal. Nah itu merupakan apa itu isi dari profil pelajar Pancasila yang saat ini selalu digaungkan supaya para siswa atau peserta didik itu memiliki nilai-nilai dari profil pelajar Pancasila itu. Kalau ukur yang kita jadikan sebagai contoh yang pertama itu bentuknya keyakinan kelas. Tadi keyakinan kelas atau kesepakatan kelas yang kita buat ini nanti menjadi tolak ukur yang telah disepakati bersama. Jadi anak ini memang diajak untuk punya tanggung jawab. Kalau memang masuknya di contoh, Bapak Ibu semuanya, kalau misalnya masuk kelas itu jam 7, ya sebelum jam 7 anak-anak ini sudah hadir. Apalagi yang menjalankan tugas tiket kelas. Nah ini memang harus diawal. Nah kalau ada semacam itu sudah menjadi kesepakatan kelas, saya yakin proses pembelajaran atau kegiatan pembelajaran bisa berjalan dengan baik dan anak ini merasa nyaman. Selanjutnya itu anak-anak mampu menjalankan kesepakatan kelas yang telah disepakati. Nah ini biasanya kalau setiap anak baik laki-laki maupun perempuan pasti
memiliki keinginan yang berbeda-beda. Nah, bagaimana kalau kesepakatan kelas itu juga menjadi keputusan bersama melalui kelas, entah itu di kelas tinggi maupun di kelas rendah, saya yakin bisa berjalan. Kemudian bagaimana pembahasannya, bagaimana penyampaiannya, yang jelas untuk kelas rendah dan kelas tinggi itu berbeda cara penyampaiannya. Kalau mungkin mulai kelas 4, 5, 6 kita mudah untuk menggunakan bahasa yang sulit. Tapi untuk kelas 1 sampai kelas 3 ini memang butuh bahasa keibu, bahasa yang merupakan kelas atau bapak ibu gurunya itu bisa lebih dekat dengan peserta dunia umumnya. Seperti itu. Lanjut. Nah, langkah-langkah dalam menjalankan apa itu namanya tindakannya atau artinya. Yang pertama itu ya menghadap kepala sekolah terlebih dahulu. Jadi saya sebelum melaksanakan kegiatan ini, pembebasan ini atau budaya positif ini, saya atur sama ibu kepala sekolah di mentor ibunya. Jadi kemarin saya menghadap beliau bahwa memang ingin mengadakan pembebasan karena ini merupakan tugas aksi nyata modul 1 dan harus apa itu sebuah sehingga terima kasih sekali atas dukungan beliau sehingga pelaksanaan dalam pembebasan ini bisa berjalan. Jadi ini saya membuat sama beliau untuk apa itu budaya positif entah itu di kelas yang saya lakukan maupun di sekolah secara umum. Serta meminta izin. Jadi tadi yang sudah saya sampaikan itu supaya kegiatan ini bisa diikuti tidak hanya dari guru tapi lebih banyak bisa juga diikuti dari SD yang terdekat. Dan saya sangat terima kasih kepada Ibu Fitri, Ibu Vera, Bu Jarifah maupun Bu Nabi yang bisa awal dalam pembebasan kali ini. Selanjutnya langkah-langkah tindakan. Yang pertama, karena ini tidak bisa saya lakukan sendiri dan seorang CDP ini memang harus mampu merangkul, harus mampu mengajak, harus mampu apa itu berkolaborasi ya, dan berkoordinasi dengan wali kelas yang lain untuk membuat keyakinan kelas masing-masing. Sehingga dalam pembebasan kali ini saya bisa bisa menyampaikan pada pendirian semua bahwa keyakinan kelas atau kesepakatan kelas yang kita rumuskan masing-masing kelas itu bisa membawa nilai-nilai positif, nilai-nilai kebaikan yang nantinya membawa perubahan pada siswa-siswi kita. Jadi langkah-langkah yang kami lakukan, yang saya lakukan itu seperti itu. Berikutnya langsung ini. Nah, langkah tindakan. Nih, jadi ini contoh yang ada di kelas saya kelas 6. Yang pertama itu memantau, meradaki dan mengevaluasi keyakinan kelas yang sudah saya buat. Jadi untuk kelas ini memang ya juga saya buat sehingga saya selaku apa itu wali kelasnya ini yang memantau, merefleksi dan mengevaluasi keyakinan kelas apakah bisa sesuai yang kita rencanakan dari awal atau perlu kita perbaiki. Nah ini makanya di sini bahasanya memantau, merefleksi dan mengevaluasi. Dengan begitu kalau misalnya ada kekurangan kita bisa memperbaiki dan kondisi kelas ini bisa kondusif dalam proses pembelajaran. Nah ini salah satu apa itu namanya kurikulum merdeka itu memerdekakan siswa sehingga proses pembelajarannya pun memang dibuat secara berkelompok karena memang dari awal sudah dibuat kesepakatan bahwa proses pembelajaran ya setiap saat bisa berubah. Dan di sini saya buat proses pembelajaran secara kelompok seperti itu Bapak Ibu. Jadi saya harap kurikulum merdeka ini bisa kita jalankan
ada bapak ibu guru yang lain. Jadi mengumpulkan rekan-rekan guru untuk melakukan diseminasi pemahaman budaya positif dan sertifikat restitusi. Nah, sertifikat restitusi ini berarti yaitu memvalidasi kesabaran. Jadi apa sih yang dilakukan oleh anak didik kita? Nah, bahasa-bahasa seperti itu memang sebenarnya sudah kita lakukan, tetapi dalam kurikulum 13 ini menggunakan bahasa-bahasa yang boleh dibilang terbaru, kontemporer gitu. Jadi restitusi sertifikat restitusi itu menstabilkan emosi anak. Jadi setiap anak ini memiliki emosi yang beragam, dan sebagai guru atau pendidik ini mampu menstabilkan emosi anak. Bagaimana anak itu yang punya perilaku apa itu buat kita kondisikan supaya anak itu bisa mengikuti pembelajaran yang baik. Salah satunya itu adalah dengan sertifikat restitusi itu. Yang seperti itu. Jadi sebagai calon guru pembelajaran ini memang dituntut ya untuk memberikan dampak positif bagi rekan-rekan guru yang lain. Berikutnya Mas Muiz. Nah, lingkungan yang terbuka. Jadi saya sangat berterima kasih sekali kepada ibu kepala sekolah yang memberikan dukungan, dan salah satunya adalah pada kegiatan kali ini pembebasan ini merupakan dukungan dari beliau, dari rekan-rekan guru yang juga memberikan bantuan ya yang tidak bisa saya sebutkan, dan sehingga proses pada kegiatan kali ini bisa berjalan lancar. Jadi itu merupakan dukungan dari kepala sekolah, rekan guru dan murid. Nah, ini dalam membuat apa itu namanya kesempatan apapun, ya anak-anak ini juga sangat membantu. Sehingga apa? Supaya dalam pengelolaan proses bisa berjalan dengan baik. Nah, ini salah satu dukungan yang saya butuhkan dalam kesempatan kali ini. Selanjutnya, nah berikutnya itu sarana prasarana yang menumbuhkan budaya positif di lingkungan kelas dan di lingkungan sekolah. Jadi untuk lingkungan kelas ini karena budaya positif itu berfungsi sarana dan prasarana, sehingga pada kesempatan kali ini ya saya sangat terbantu, sehingga proses penyampaian budaya positif ini bisa saya lakukan di hadapan Bapak Ibu guru semua yang hadir di sini, dan saya sangat berterima kasih karena apa? Tanpa adanya sarana prasarana yang bisa saya gunakan untuk menyampaikan ini, juga saya akan mengalami kendala itu. Dan saya sangat berterima kasih karena sarana maupun prasarana yang ada ini sangat mendukung saya dalam pelaksanaan apa itu diseminasi atau peribadi. Karena bagi saya, rekan-rekan terutama ibu kepala sekolah ini dalam proses pendidikan guru penggerak ini menjadi pendukung utama dalam melaksanakan tugas. Karena kalau saya perhatikan proses guru penggerak ini sudah memakan waktu yang cukup sebentar, yaitu kurang lebih 6 bulan. Nah, sehingga kalau tanpa dukungan dari Bapak Ibu guru terutama untuk kepala sekolah, ya saya tidak bisa melakukan sendiri. Dan alhamdulillah atas dukungan yang diberikan, sarana prasarana yang memang mampu saya pakai, salah satunya ini yang terbaru ini adalah apa itu televisi Android, sehingga anak ini bisa dalam seperti media pembelajaran ini sangat terbuka dan proses pembelajarannya bertambah menarik, sehingga Sekolah Merdeka ini bisa saya jalankan sesuai dengan apa itu namanya harapan dari anak-anak atau peserta didik.
banyak bapak ibu guru maupun ibu kepala sekolah, tapi orang tua siswa. Ya, jadi dalam hal ini saya juga minta dukungan dari orang tua siswa, terutama menjaga putra putrinya di rumah. Dan itu saya sampaikan di kelas yang memang saya buat tujuannya memberikan informasi kaitannya dengan proses pembelajaran yang